Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rizky, kembali lagi dengan saya di sini masih bersama dengan seri Google Classroom. Jadi kemarin sudah bahas yang buat akun, gabung akun, nambah anggota, nambah gurunya, nambah siswanya. Nah, sekarang bagaimana kita sudah masuk ke dashboard depan, dashboard dari Classroom. Setelah kemarin buat kelasnya, maka muncul seperti ini. Ya, gimana caranya kok bisa tahu kalau kita adalah sebagai guru atau sebagai pemilik kelasnya? Yaitu kita bisa lihat di sini ada foto kita, gitu ya. Oke, nah itu kita fotonya. Dan syarat utama adalah kita harus sudah login dengan akun kita. Maka jangan sampai salah kelas ya. Nah, di pertemuan ini yaitu membuat pengumuman di dalam satu kelas tapi untuk semua kelas dan merepost lagi dan nanti kita lihat fitur-fiturnya apa saja ya. Nah, bagian depan sudah muncul, kemudian kita di sini tulis yaitu saya contohkan karena ini ada kelas baru ya, selamat datang siswa di kelas literasi misalnya. Itu kalau kita kelasnya untuk satu ya. Tapi saya akan coba untuk buat di satu kelas tapi untuk semua kelas. Jadi hanya satu kali buat tapi untuk semuanya gitu ya, dan untuk semua siswa. Nah, itu. Nah, ini kan karena ini untuk satu kelas, tapi saya akan membuat di kelas ini bersama Rizky Mega Saputra. Ya, gitu ya. Nah, di sini eh, fitur terbaru yang muncul yaitu kita bisa ngasih bold atau huruf tebal, miring, kemudian underline garis bawahnya. Dan juga ketika membuat pengumuman kita bisa ngasih poin-poin nih. Misalnya silakan isi nama lengkap. Tuliskan nama asal, misalnya gitu ya. Nah, kita pengennya itu ada ini number line-nya ya, number line. Nah, itu muncul. Udah sekali ini fitur terbaru. Nah, kalau misalnya udah ini jelek nih kita hapus aja formatnya. Udah kembali lagi seperti awal. Gitu ya. Misalnya lagi gimana ya cara mengembalikannya? Kepencet tadi ya udah Ctrl Z aja. Nah, kembali seperti awal ya. Ctrl Z aja. Oke, di sini ada copy paste-nya, cut-nya. Ya, gampang. Nah, setelah itu kan kita sudah membuat nih. Nah, aduh ada yang kurang nih. Saya mau ngasih foto saya deh. Misalnya saya ada foto nggak ya di sini? Oke, dari fitur awal deh. Dari fitur ini ya. Ini fitur logo Google Drive. Kita klik, maka munculnya ini semua yang di drive kita, ya itu akan muncul semua di sini. Nah, ini yang terbaru. Yang baru aktivitas kita beberapa waktu lalu, beberapa jam. Kemudian upload ketika kita mau mengupload dari luar Google Drive. Ya, di sini browse-nya bisa kita klik browse-nya ya, di mana kita taruh tempat di drive kita ya, di local disk, kemudian juga bisa kita tarik atau di drag ya. Bisa. Kemudian juga di drive kita mau cari di mana tempatnya ya, sudah banyak sekali. Kemudian ada di drive bersama. Nah, ini drive bersama kan kalau yang memang khusus yang punya akun berbayar ya, akun belajarnya ya. Kemudian di berbintang. Nah, di berbintang ini yang kita tandain tuh. Misalnya saya mau menaruh foto, nah, di sini coba ya. Ada nggak ya? Ada deh. Foto panitia. Nah, ini saya tambahkan ya. Nah, ini kan foto muncul. Ini nanti akan saya kirim ke semua kelas gitu ya. Nah, udah selesai kita menggunakan akun ini apa fitur Google ini, Google Drive-nya ya. Kemudian saya bisa mengupload. Nah, kalau tadi kita diarahkan ke semua ya. Nah, sekarang kita diarahkan ke upload-nya ini. Ya, tadi caranya sama. Kemudian ini kita misalnya mau menambahkan link ya, hyperlink-nya. Nah, itu tinggal copy paste saja
Ya, itu. Kemudian kita YouTube ya, menampilkan dari YouTube. Atau bisa kita cari nih, misalnya video bentang alam misalnya. Kita enter saja di sini, kita search. Nah, yang sesuai, misalnya kita klik ya, klik, tambahkan. Nah, bisa muncul di sini. Nah, ya, kemudian juga tadi ada fitur untuk URL. Kalau kita sudah punya URL, kita taruh sini saja. Cari, ya. Oke, sudah selesai misalnya ya, sudah selesai. Nah, tadi saya bilang membuat di satu kelas, tapi bisa untuk semua. Gimana caranya? Nah, ini ada fitur untuk ya. Di sini semua kelas yang kita punya akan muncul. Ya, nih. Saya mau taruh ini satu kelas belajar ini, kemudian kelas ini, kemudian saya tambahkan kelas mana ya? Ini. Dan syaratnya adalah ketika kita menjadi guru ya. Kita di sini menjadi guru. Kalau kita menjadi siswa, kita tidak bisa membagikan kelas-kelas ini. Gitu ya. Nah, sudah selesai, berarti saya ada 3 kelas atau 4 kelas deh ya. 4 kelas yang saya bagikan. Tuh ya. Nanti akan muncul nih. Kita klik. Nah, dan untuk semua kelas yang kita tandain itu wajib untuk semua. Jadi kita nggak bisa milih. Ya, kalau kita hanya memilih satu kelas, dia bisa hanya beberapa siswa saja. Nah, ini ada tulisannya ya. Tuh. Pos di beberapa kelas harus dibagikan ke semua siswa. Nah, jadi ketika kita membagikan semua kelas, itu wajib semua siswa yang dalam kelas itu ditandai. Oke, selesai. Sudah ya, kita membuat untuk 4 kelas. Nah, kemudian di sini ada fitur bagikannya, postingnya. Nah, di sini ketika kita membagikannya ke semua kelas, ada beberapa kelas yang kita bagikan, itu kita tidak bisa menjadwalkan. Jadi hanya muncul posting dan masukkan ke draft. Ya, itu. Jadi munculnya seperti itu. Karena apa? Kalau dijadwalkan ke semua kelas, maka biasanya itu akan tidak respon. Gitu ya. Oke. Sudah selesai, saya posting. Ya, posting. Nanti kita cek ya di kelas tadi, ada 4 kelas tadi. Nah, kenapa agak lama? Karena kita membagikan tadi ada foto, kemudian kita ada membagikan YouTube-nya, URL-nya, kemudian juga ada 4 kelas. Ya, ini muncul, sudah muncul. Ya, muncul. Nah, tadi kan ada 4 kelas yang dibagikan. Saya mau lihat juga nih, benar nggak ya? Kita kan di satu kelas. Ya, satu kelas ini yang buat di belajar literasi. Nah, saya akan buka lagi nih. Akan buka tadi ada di kelas SMPTN. Coba. Ya, saya buka nih. SMPTN mana nih? Saya buka ya di sini. Nah, muncul sama. Ya, jam 8.42, di sini jam 8.42. Enak sekali ya. Jadi ketika kita membuat postingan satu kelas untuk semua, itu mempermudah kita dalam membuat administrasi kelas. Nah, ya, mudah sekali. Dan kita ketika punya kelas sebanyak ini, nah, misalnya saya mengajar ada 10 kelas, itu kalau saya buat postingan satu-satu kan membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Dan itu merepotkan bagi kita. Gitu ya. Tuh. Oke, tadi sudah di SNMPTN ini sudah ada. Saya. Terus kelas mana lagi ya yang ada tadi? Kelas coba. Nah, oke. Kita lihat, kita buktikan. Ya, muncul di 8.42 sama. Jadi mudah sekali ya, sahabat semua. Udah, oke selesai. Ya, membuatnya ini cukup seperti ini. Ya. Nah, ini ketika kita postingannya mau dipakai lagi menggunakan ini. Nah, karena postingannya mana nih? Kelasnya mana nih? Gurunya siapa? Dibuat kapan? Nah, nih. Jadi muncul semua. Saya ulangin ya. Ketika kita menggunakan postingan yang sama.
Nih saya buat nih di sini nih. Di forum ya, di pengumuman depan. Kemudian kita klik ini. Ya, nih. Tuh, ketik tapi dengan catatan kita sebagai guru ya, sebagai guru, sebagai siswa tidak bisa. Oke, ini. Nah, kita pilih yang mana ya? Oke. Nah, ini belum ada ya, belum ada. Saya membuatnya kesempatan tadi lah. Nih, postingan yang mana? Ini ya. Klik ini, kemudian buat salinan baru di semua lampiran. Klik gunakan kembali. Coba muncul nggak? Ya, muncul kan? Ini jadi di kelas kita. Jadi kalau misalnya ada pengumuman yang berulang, siswa silahkan membuat daftar hadir di kolom komentar kelas misalnya. Siswa silahkan membaca buku halaman ini. Belum ada yang baca lagi, ulangin lagi. Tuh, atau misalnya ada pengumuman untuk libur. Atau pengumuman untuk siswanya mengumpulkan tugas pada tanggal 10 Januari atau 10 Juli dan sebagainya. Itu diulangin aja lagi ke semua klaster. Nah, itu tanpa harus ngetik ulang lagi. Nah, setelah selesai ini tadi kita copy ya. Kemudian sudah jadwalkan atau postingkan atau simpan draft. Udah gampang. Kalau misalnya nggak pakai ya udah dibatalkan saja. Selesai dan itu mudah sekali. Ya, ini ada pengumumannya ya. Ini masuk ke draft sudah draftnya. Nah, itu sahabat semua. Jika ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Dan jika bermanfaat juga, silahkan dibagikan. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Cukup sekian, sahabat Rizky. Kembali lagi besok kita buat lagi yang tentang seri Classroom. Bye-bye.